Ya, saya tahu bahwa ada orang-orang bodoh itu yang gunakan Kidung Agung 5 ayat 16 untuk membuktikan keberadaan Muhammad di dalam Alkitab. Katanya di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata Mahmadim. Lalu Mahmadim itu berhubungan dengan Muhammad, ya. Jadi itu bukti bahwa Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab. Lucu sekali tafsiran ngawurnya siapa itu. Oh enggak, kita tidak percaya Nabi Muhammad. Ilmu Kristen tidak percaya itu. Terus Karena syarat Nabi itu yang pertama harus dari Israel. Nabi Muhammad bukan dari Israel. Yang kedua, Nabi itu harus ditabiskan dengan 2 saksi. Nabi Muhammad siapa yang menabiskan? Berarti kakak mempercayai bahwa Yesus itu Nabi Isa gitu? Oh enggak, Yesus kami bukan Nabi Isa kalian. Nabi Isa kalian tuh beda dengan Yesus kami. Yang pertama, mamanya aja beda. Yang kedua, sukunya aja beda. Yang ketiga, tempat lahirnya aja beda. Pak Gerim, padanya menarik. Ya. 04261. Ikutin. Ini bukan kayak nama yang ngomong. Oh, tertulis di Bible. Sudah. Nah, oke. Sampai sini dulu. Ustaz Ipung perhatikan. Jadi kita tidak usah capek buka Hebrew sekarang. Sudah ada Alkitab sabda. Iya. Nama Rasulullah Muhammad. Siapa yang bikin ini? Alkitab sabda. Nama Nabi, the name of the Prophet Muhammad ada di Bible. Ini nanti dihapus nih. Harus hapus ini. Ya, pemirsa tandain. Lihatin, nanti sebentar lagi dihapus nih. Ini bahaya nih. Iya. Sebentar lagi dihapus nih. Ya nggak tahu ya kalau dia masih berani ya. The name of the Prophet Muhammad. The name dia bilang. Inilah nama Nabi. Ayo. Yesus dan Nabi Isa bukanlah orang yang sama, dan tidak ada nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Bible. Itulah yang biasa digaungkan oleh para pendeta dan apologet Kristen, karena dari 2 pernyataan ini banyak sekali yang masuk Islam. Pada video kali ini, Ustadz Ipung dan Ustadz Keinama akan membuktikan bahwa Yesus adalah Nabi Isa, dan mereka juga akan mengajari kita semua bagaimana menemukan nama Nabi Muhammad dalam Bible, langsung dari HP kita, selagi masih bisa diakses. Jadi sebelum nama itu dihapus, mereka meminta kita untuk menyimpan video ini, atau mencobanya sendiri di rumah, karena mereka pasti akan selalu menutupi apapun yang bertentangan dengan keyakinannya, agar tidak banyak orang yang tahu akan kebenaran ini, hingga akhirnya banyak yang masuk ke dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita saat ini kita semuanya ada di perpustakaannya almarhum guru kami Al-Ustadz Insan LS Mokoginta. Nah, bersama ini kiai saya ini Al-Ustadz Ahmad Keinama yang senantiasa dibenci oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Iya. Padahal kami semuanya sayang. sayang. Ustadz Keinama itu menunjukkan fakta-fakta yang itu adalah bukti sayang. Iya. Kalau tidak sayang tidak ditunjukkan, Ustadz. Oh iya. Biar aja lah. Iya. Biar aja. Iya. Maksudnya kalau nggak sayang nggak peduli. biarkan aja, nggak peduli. Iya. Gitu. Baik. Alhamdulillah, ini adalah buku-buku masih banyak itu di dalam itu gudang. Dulu setahu saya lebih banyak dari ini. Dulu Iya. Ustaz. Setahu saya lebih banyak dari ini. Bahkan ada buku-buku yang tidak ada di Indonesia. Nah. Ada buku-buku yang tidak ada di Indonesia. Ini nih. Ini adalah buku yang tidak diterbitkan lagi nih. 2013 ya? Ya. 2015 yang waktu itu Ustadz Keinama diludahin ini. Oh iya. Iya bener ini. Diludahin sama Pak Pendeta Syahbudin Ibrahim. Iya. Diludahin. Iya. Karena benci sama Ustadz Kei. Iya. Terus habis itu Ustadz Kei kan bajunya penuh ludah. Iya, dibeliin sama ada namanya saya lupa Ustaz siapa dari Masjid Kusur Kelapa dan Umi Hajah Hirena. Terus baju yang lama yang penuh ludah itu Dibuang. Oh, dibuang? Iya, saya mandi di situ di Sarina, di gedung Sarina. Waktu ngeludahin bilang apa dia? Engkau masuk neraka, kau masuk neraka, kau masuk neraka. Baik. Dialog Kristen Islam, Iya. Syahbudin Ibrahim versus Insan Mokoginta. Iya. Ini buku yang booming pada masanya. Iya. Ahmadiyyat, The Choice. Iya. Buku ini banyak mengislamkan orang di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ahmadiyyat. Iya.
dialog Islam Kristen. Ya. Nah, yang menjadi bahan menarik adalah, Nah, insya Allah. ini ada Bible ini. Nah, Ini dulu ada yang lebih banyak, nggak tahu ditaruh di mana. Ada dulu lebih banyak, Ustaz. ya. Bible berbagai banyak tahun ini. Saking cintanya Ustadz Insan Mokoginta terhadap Bible ini sampai mengumpulkan banyak Bible. Oh, ini Alkitabul Muqaddas. Nah, sama ini. Sebelum kita bahas ini, Ya. ini Ustadz, ada kiriman video Oh ya. dari saudara kita, namanya Ridwan. Oh iya. Sama ada titip salam tadi, ada orang titip salam ke saya. Waalaikumsalam. Katanya bermimpi bertemu Rasulullah, terus Rasulullah kirim salam ke Ustadz Kainama katanya. Katanya saya harus nyampaikan kepada Ustadz Kai, saya sampaikan di sini. Oke, baik. Allah. Ini video kiriman dari saudara Masya Allah. kami, namanya Ridwan. Bismillah. Bang, apakah sama Isa dengan Yesus? Kalau dari segi nama itu sudah berbeda. Jadi saya katakan itu memang orang yang berbeda. Ini saya nggak menilai dari pribadi. Saya hanya menilai dari segi nama saja ya. Itu hanyalah orang berbeda. Dan menurut sejarah pun tidak mungkin pernah ada orang yang bernama Yesus yang lahir di Yerusalem. Betul. Itu adalah hal yang bisa dikatakan mustahil. Tapi kalau orang yang bernama Iso ataupun Isa masih mungkin ada. Ya. Ini saya nggak bicara soal agama, soal ini, soal apa. Saya hanya bicara soal sejarah aja. Nah, saya bukan apologet, bukan misionaris, bukan apa-apa. Saya hanya orang biasa. Cuman kalau ada orang bertanya Isa atau Yesus itu sama atau bukan, dari segi nama saya hanya bisa mengatakan itu adalah orang yang berbeda. Dah, sekian, terima kasih. Baik. Wah, ini opini bagus, Ustaz. Opini baru. Ini bagus ya. Ini kiriman dari saudara kita. Beliau Muslim dan beliau menyatakan bahwa apakah benar pernyataan saya ini? Ya. Karena untuk menanggapi viralnya gerakan memisahkan antara Yesus dan Isa Iya. saat ini, Iya. menjauhkan Isa dan Yesus karena apa? Karena saat ini semakin banyak orang yang masuk Islam gara-gara Yesus. Ya, betul. Banyak sekali. Ya. Orang masuk Islam karena Bible, orang masuk Islam karena Yesus. Betul. Jadi Oke. sekarang dipisahkan kalender dari namanya kenaikan Yesus Kristus, Ya. kenaikan Isa Al-Masih menjadi Ya. kenaikan Yesus Kristus. Ya. Wafatnya Isa Al-Masih menjadi wafatnya Yesus Kristus. Ya. Menjawab pertanyaan. Begini, Ustaz. Kita bagi saja langsung. Ini kan percuma. Ini ya, jawabannya akhir Ridwan ya. Dengerin baik-baik. Kita sepakat kok. Tapi kenapa Ustaz Kai selalu bilang Yesus itu Isa, Yesus itu Isa? Supaya orang sadar bahwa yang tadi Ustadz Ipung bilang, ini jangan diedit ya. Ustadz Ipung bilang kalender dirubah menurut permintaan itu Departemen Agama, menurut permintaan orang Kristen. Iya, betul. Kenapa? Dia paksakan untuk Yesus supaya apa? Supaya Isanya rontok. Begini, akhir Ridwan. Kainama bilang Yesus dan Isa sama supaya orang Islam tahu bahwa sebetulnya yang ngotot mengemis-kemis Yesus itu Isa adalah orang Kristen. Sekali lagi, yang mengemis-kemis Yesus itu sama dengan Isa itu adalah orang Kristen. Kita sudah sering awalnya. Iya. Begitu sudah sama, dia lepaskan Isa itu baru dia yang masuk. Ngerti ya pelan-pelan ya? Kita udah sering bahas kitab suci Mobi Arab dan kitab suci Mobi serta kitab-kitab zaman dulu yang ditulis oleh Ledeker, yang ditulis oleh Klinker, yang ditulis oleh Selaber, semuanya Isa. Perhatikan akhir Ridwan. Namanya Isa. Kenapa? Kok sekarang dia malah bilang beda? Pertama kali tulis Bible dalam bahasa Indonesia dia bilang sama. Akhir Ridwan hati-hati, jangan termakan ya. Yesus sama Isa menurut Ustadz Kai bagaimana? Beda. Tapi Ustadz Kai bilang sama. Karena sebetulnya ketika perhatikan baik-baik, ketika Ustadz Kai ngomong bahwa Yesus itu Isa, sekali lagi,
Ustadz Kim ngomong, Ustadz Kim bertanggung jawab nih. Yesus itu Isa. Maka sebetulnya Ustadz Kim mau nunjukin bahwa umat Islam ingin menyelamatkan Jesus yang mati terhina itu untuk menjadi Isa yang dimuliakan Allah. Kalau dia masih Jesus, dia terhina. Pelan-pelan. Jangan dipelintir sama orang Kristen ya. Kainama bilang Jesus sama Isa, itu sama. Jesus dan Isa itu sama. Karena orang Islam ingin menyelamatkan Isa yang difitnah jadi Yesus. Nah, itu ada tertulis jelas, Ustaz. Muhammad. Itu kan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ada Kristen yang menanyakan. Ya. Itu bukan Muhammad Rasulullah itu katanya. Oh, baik. Kalau gitu gini aja. Sambil jawab, ini jangan diedit ya. Iya. Ambil telepon, Ustaz. Maaf. Ambil telepon. Gitu, jawabnya langsung. Des gitu. Ya. Oke. Ketik Kidung Agung 516 versi paralel. Kidung Agung Kidung Agung pasal 5 16 ayat 16 versi paralel. Nah, Oke. dah? Ini. Ya. Sudah dibuka ya pemirsa, ikutin ya. Kayak gini. Dibesarkan. Iya. Oke, geser ke bawah. Geser ke bawah. Cari ini nih, segala sesuatu. Padanya tuh ada tulisan Menarik. dipagerin. Padanya menarik. Iya. 04261. Ikutin. Ini bukan Kainama yang ngomong. Oh, tertulis di Bible. Sudah. Nah, oke. Sampai sini dulu. Ustadz Ipung perhatikan. Jadi Iya. kita tidak usah capek buka Hebrew sekarang. Iya. Sudah ada Alkitab Sabda. Iya. Kenapa waktu itu Ustadz K buka Hebrew? Karena kalau ke sini banyak yang tersinggung. Ya. Contohnya yang tadi, nggak ada nama Muhammad. Ini alkitabsabda.org, para ahlinya. Para ahli ini. Ya. Udah. Mahmad. Bukan Mahmad itu artinya desire, keinginan. Seperti yang Gracia Pelo bilang ke Kainama waktu itu. Waktu di Malang itu yang dia datang. Katanya Kainama nggak bisa baca Hebrew. Ya. Oke, di sini perhatikan baik-baik. Ada kata referensi TWOT 673D, 673E. Referensi TWOT 673D, 673E. Sudah? Oke. Nah ini. Ya. Pemirsa diklik, ditekan, 673D. Sebagai perwakilan 673E. Kecilin. Nah, ada kotak nongol. Oke, geser ke sana. Nah, kecilin lagi, kecilin. Tolong dibaca itu baris terakhir tuh. Saat ini yang prefer the less. Ya. Pemirsa Prefer the less ambitious delight in. The Arabic Hamidah means praise, and the name Muhammad comes from the root. The names. Saya besarkan. Besarkan the names. Ini. Nama Rasulullah. Muhammad. Siapa yang bikin ini? Alkitab Sabda. Siapa? Orang-orang Kristen, para ilmuwan Kristen. Iya. Nama Nabi, the name of the Prophet Muhammad ada di Bible. Masya Allah. Ya. Ini yang kayak gini-gini orang nggak sadar bahwa suatu kali orang Islam akan baca. Dan orang Islam pinter bahasa Inggris ternyata. Hapus ini. Harus hapus ini. Ini nanti dihapus nih. Harus hapus ini. Ya, pemirsa tandain. Lihatin, nanti Bahaya sebentar ini, lagi dihapus nih. Ini bahaya nih. Iya. Sebentar lagi dihapus nih. Ya nggak tahu ya kalau dia masih berani ya. The name of the Prophet Muhammad. The name dia bilang. Inilah nama Nabi. Ayo. Yang bilang Bapak Gereja. Itu contoh. Nah, salib penyaliban itu juga hasil fabrication, Ustaz. Hasil fabrikasi, hasil buatan yang dimasukkan ke dalam 4 kitab. Yang lain belum sempat dimasukin, orang udah baca zaman sekarang. Kitab namanya Proto Evangelium James. Begitu dibuka, Yesusnya diangkat, Judas diserupakan. Yang pernah kita bahas itu loh. Ya. The Apocalypse of Peter. Yudas menggantikan aku. Ada tertulis. Karena mereka belum sempat masukin. Gitu ya, akhir Ridwan. Akhirnya orang Islam baca. Akhirnya orang Islam baca. Mereka tidak sadar orang Islam terbiasa baca bahasa Arab. Begitu kena Hebrew, udah biasa. Sama Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Tet, terus sampai Taf. Ya, itulah penjelasan dari Ustadz Kainama.
di mana dulu, sejak lama sekali, mereka sendiri yang memaksakan bahwa Yesus dan Nabi Isa adalah satu orang yang sama. Tetapi ketika semakin banyak orang yang akhirnya masuk Islam karena menemukan kebenaran dari hal itu, kini perlahan-lahan mereka mulai menghapus dan mengubahnya. Kita sudah melihat sendiri bagaimana di kalender Masehi yang dulu tertulis kenaikan Isa Al-Masih, sekarang perlahan diubah menjadi kenaikan Yesus Al-Masih. Mengapa? Karena mereka tahu, semakin banyak orang membandingkan, semakin jelas kebenaran akan terlihat. Begitu juga dengan nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka. Dalam bahasa aslinya, nama Muhammad masih tertulis dengan sangat jelas. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tiba-tiba berubah menjadi lovely, the praised, dan istilah lain yang sengaja disamarkan. Jika tidak ada apa-apa, mengapa harus diubah? Mengapa tidak dibiarkan saja sesuai teks asli? Namun disinilah letak kebesaran Allah. Walaupun manusia berusaha menghapus dan menyembunyikan kebenaran, selalu ada celah di mana kebenaran tetap tampak. Hal ini sekaligus membantah para pendeta dan apologet mereka yang mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus bukan orang yang sama, dan bahwa nama Nabi Muhammad tidak ada dalam Bible. Nyatanya, jelas dalam video ini bahwa perkataan mereka terbantah. Semoga video ini mencerahkan bagi siapapun yang mencari kebenaran dan semakin meneguhkan keyakinan kita pada Islam, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah, yaitu berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.